Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Efisiensi Kolam Pengendapan dalam Mengelola Air Hujan di Tambang Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randia Kalisa Indurasmi dengan NIM 2319109011037. Jadi poin-poin yang akan dibahas, yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada dasar teori, yang keenam ada hasil yang diharapkan atau hipotesis, yang ketujuh ada kesimpulan. Oke. Yang pertama adalah latar belakang. Tambang terbuka merupakan salah satu metode penambangan yang paling banyak digunakan untuk mengekstraksi sumber daya mineral dan batu bara. Meskipun memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan, metode ini menimbulkan tantangan lingkungan yang kompleks. Salah satunya adalah pengelolaan air hujan yang masuk ke area tambang. Air hujan yang mengalir di permukaan tambang dapat membawa partikel sedimen, logam berat, dan senyawa lain yang berpotensi mencemari badan air alami jika tidak ditangani dengan baik. Dampak dari limpasan air hujan yang tidak terkendali termasuk peningkatan sedimentasi di sungai, penurunan kualitas air, serta risiko pencemaran lingkungan yang lebih luas, menurut Younger 2016. Nah, salah satu solusi utama dalam pengelolaan air hujan di tambang terbuka adalah penggunaan kolam pengendapan, yaitu struktur buatan yang dirancang untuk menampung dan mengendapkan partikel sedimen sebelum air dialirkan ke lingkungan. Efektivitas kolam pengendapan dapat bergantung pada berbagai faktor seperti desain kolam, kapasitas tampung, waktu retensi air, dan karakteristik sedimen yang terbawa dalam air limpasan. Menurut Bahtiar dan Reddy 2019, jika tidak dirancang dengan optimal, kolam pengendapan dapat mengalami penurunan kerja yang menyebabkan masih banyaknya sedimen yang lolos dan mencemari badan air di sekitarnya. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana variasi hujan mempengaruhi efisiensi sedimentasi dalam kolam pengendapan. Yang kedua, faktor desain apa yang paling berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kolam pengendapan dalam kondisi tambang terbuka dengan curah hujan tinggi. Yang ketiga, bagaimana pemodelan hidrodinamika dapat membantu mengoptimalkan desain kolam pengendapan agar lebih efektif dalam menangkap sedimen. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi sedimentasi tanpa harus memperluas area kolam pengendapan. Lalu yang berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis pengaruh variasi hujan terhadap efisiensi kolam pengendapan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor desain utama yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sedimentasi dalam kolam pengendapan. Yang ketiga, mengoptimalkan desain kolam pengendapan menggunakan permodelan hidrodinamika dan sedimentasi. Yang keempat, menyusun strategi peningkatan efisiensi sedimentasi tanpa memerlukan perluasan lahan kolam pengendapan. Lalu yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan eksperimental berbasis permodelan komputer dengan melakukan simulasi hidrodinamika dan sedimentasi untuk mengevaluasi efisiensi kolam pengendapan dalam berbagai kondisi hidrologi. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kolam pengendapan berdasarkan studi literatur dan data sekunder yang ada. Lalu metode simulasi hidrodinamika menggunakan perangkat lunak HEC, RAS, dan CFD atau computational fluid dynamics untuk mensimulasikan pola aliran dan sedimentasi dalam kolam pengendapan. Lalu metode yang terakhir itu metode eksperimental numerik, yaitu menguji desain kolam pengendapan secara virtual untuk mengidentifikasi konfigurasi yang paling efisien. Yang berikutnya ada dasar teori.
Jadi kolam pengendapan atau settling pond adalah sistem buatan yang dirancang untuk menahan air limpasan tambang yang mengandung sedimen sebelum dilepas ke lingkungan. Prinsip dasar kolam pengendapan adalah memperlambat aliran air sehingga partikel sedimen dapat mengendap akibat gaya gravitasi sebelum air keluar dari sistem. Menurut Younger 2016, menurut Bahtiar dan Reddy 2019, kolam pengendapan merupakan metode paling umum dalam pengolahan air tambang karena kemampuannya dalam menangkap sedimen secara pasif tanpa memerlukan energi tambahan. Namun, efisiensi sistem ini sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti dimensi kolam, waktu retensi air dalam kolam, kecepatan aliran masuk dan keluar, pola aliran dalam kolam, dan karakteristik sedimen yang terbawa air limpasan tambang. Efisiensi sedimentasi dalam kolam pengendapan dapat ditingkatkan melalui desain yang lebih optimal, seperti penggunaan sekat internal atau baffle, sistem multi kolam, dan kontrol debit air untuk mengurangi turbulensi yang menyebabkan resuspensi sedimen, menurut Wang et al. 2021. Yang berikutnya yaitu hipotesis. Yang pertama itu ada variasi curah hujan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kolam pengendapan. Yang kedua, dimensi kolam pengendapan mempengaruhi efisiensi sedimentasi. Yang ketiga, kedalaman kolam pengendapan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sedimentasi. Yang keempat, penggunaan sekat internal atau baffle dapat meningkatkan efisiensi sedimentasi dengan mengurangi turbulensi dalam kolam pengendapan. Yang keenam, ada sistem multi kolam lebih efektif dibandingkan dengan kolam pengendapan tunggal dalam menangani limbah air hujan di tambang terbuka. Yang terakhir itu pemodelan hidrodinamika dapat digunakan sebagai alat optimasi yang aktif dalam pendesain kolam pengendapan yang lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan tinggi menurunkan efisiensi sedimentasi karena peningkatan debit air yang masuk menyebabkan turbulensi dan resuspensi sedimen. Efisiensi kolam pengendapan standar turun hingga 40% dalam kondisi hujan ekstrim. Namun, dengan desain yang lebih baik, efisiensi dapat ditingkatkan hingga 75-80%. Yang kedua yaitu beberapa faktor desain yang paling berpengaruh terhadap efisiensi sedimentasi adalah rasio panjang lebar kolam yang lebih besar dari 3:1 untuk mengurangi turbulensi dan memperpanjang waktu retensi. Yang kedua, kedalaman optimal 2,5-3 meter agar sedimentasi lebih efektif tanpa menyebabkan resuspensi sedimen. Lalu, waktu retensi optimal yaitu 10-15 menit untuk memastikan partikel halus dapat mengendap sebelum air keluar dari kolam. Yang ketiga yaitu pemodelan hidrodinamika menggunakan HEC, RAS, dan CFD telah membuktikan bahwa sekat internal atau baffle mengurangi kecepatan aliran air hingga 40%, meningkatkan efisiensi sedimentasi hingga 25-40%. Lalu, sistem multikolam lebih efektif dibandingkan kolam tunggal, meningkatkan efisiensi sedimentasi hingga 25% dengan memisahkan sedimen kasar dan halus secara bertahap. Optimasi desain berbasis pemodelan dapat meningkatkan efisiensi sedimentasi hingga 30% dibandingkan dengan desain konvensional. Yang terakhir yaitu penerapan strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi kolam pengendapan tanpa memerlukan perluasan lahan adalah menyesuaikan dimensi kolam agar lebih optimal untuk menangkap sedimen, menambahkan sekat internal atau baffle untuk mengurangi turbulensi dalam kolam, menerapkan sistem multikolam untuk meningkatkan pemisahan sedimen secara bertahap, mengontrol waktu retensi air agar sedimentasi berlangsung lebih aktif. Sekian presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.